Tuhan Yesus baik. Amin. Selamat datang juga bagi saudara-saudara yang baru datang dari perantauan. Hari ini masih bisa beribadah dengan kami. Terima kasih juga buat Bapak terkasih yang masih bisa mengunjungi gereja ini. Terima kasih. Dan saya percaya bahwa ada berkat-berkat khusus, berkat-berkat rohani yang kita peroleh ketika kita ada di hadirat Tuhan. Minggu terakhir tahun 2024 membawa kita kepada sebuah perenungan bahwa sesungguhnya teramat baik Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita flashback kembali dari tanggal 1 Januari 2024 sampai hari ini 29 Desember 2024, minggu yang terakhir, dan hanya tinggal dihitung dengan jari, itu mungkin 2 hari saja kita bisa melewati tahun 2024. Itu semata-mata hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ketika saya belajar firman Tuhan dan saya renungkan bahwa apa yang akan disampaikan hari ini di hari minggu yang terakhir dalam tahun ini, seperti Tuhan membawa pemikiran saya kepada satu topik atau satu judul khotbah pagi ini, yaitu segala kebaikan dan anugerah berasal dari Allah. Segala kebaikan dan anugerah berasal dari Allah. Kita akan baca satu kutipan ayat dari Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Kalau saudara-saudara sudah temukan ayat ini, kalau yang belum bisa dibuka secara perlahan buat oma-oma atau orang tua kita yang masih agak terlambat, ya silakan. Atau bisa saja dilihat di layar depan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat ini dengan satu kesungguhan. Bahwa ayat ini merupakan kekuatan buat kita semua. Mari kita semua sama-sama baca ayat ini. Dalam hitungan 3. 1, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi dengan lantang saudara baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin. Haleluya. Ketika saya renungkan, saya kembali ingat kepada awal mula Tuhan menciptakan dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini membawa pemikiran saya kenapa Tuhan lebih dahulu menciptakan langit dan bumi, bukan yang lain. Seandainya Tuhan menjadikan manusia di awal mula penciptaan, saudara bisa bayangkan di mana manusia itu akan tinggal. Apakah mereka akan melayang-layang di udara? Tidak. Di dalam kemahakuasaan Tuhan dan di dalam daya cipta Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat, Tuhan lebih dulu menciptakan langit dan bumi. Bumi adalah tempat pijakan manusia dan segala yang hidup. Dan pada hari yang ke-6 barulah Allah menjadikan manusia. Kalau kita melihat semua rentetan penciptaan Tuhan yang luar biasa, Dia menyediakan segala sesuatu di langit, bahkan di bumi, bahkan di dalam lautan, di mana terdapat binatang-binatang atau segala sesuatu yang berkeriapan di dalam lautan. Semua itu dipersiapkan oleh Allah Sang Pencipta supaya manusia
bisa menikmati segala sesuatu yang dia ciptakan. Katakan amin. Ketika dia menciptakan semuanya, dia katakan bahwa semuanya baik dan sungguh amat baik. Dia sudah membuktikan kebaikan dan kesetiaannya pada awal masa penciptaan dunia ini. Dan memberikan tempat yang spesial kepada buatan tangannya sendiri. Gambaran Allah sendiri, yaitu manusia. Coba kita renungkan. Bagaimana Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang begitu luar biasa. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nats kita hari ini menggarisbawahi bahwa segala kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah yang disebut sebagai Bapa segala terang. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa meraih kebaikan atau pencapaian tanpa campur tangan dan anugerah Allah. Katakan amin. Ungkapan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini menekankan tentang sifat konstan dan konsisten Allah. Dari awal masa penciptaan sampai detik hari ini, Allah kita tidak pernah berubah. Dia konsisten terhadap semua janji. Manusia boleh berdusta dengan semua janji-janjinya. Tetapi Allah kita, dia Allah yang setia. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya. Haleluya. Ini berarti membuktikan karakter dan kasih Allah tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sehingga dikatakan dalam ayat tadi bahwa tidak akan bisa berubah, padanya tidak berubah. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Masa boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Segala sesuatu di muka bumi ini pasti akan berubah. Tetapi Allah kita, Allah yang bertakhta dalam kerajaannya, sekali-kali tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bisa diubah oleh apapun. Haleluya. Kesetiaan Allah tidak bisa diubah oleh karena ketidaksetiaan kita. Dia Allah yang setia. Kesetiaannya itu kekal. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Sebab dia adalah Allah. Haleluya. Dia adalah Bapa yang terang. Bapa segala terang. Firman Allah berkata dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5b. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika masa penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah menjadikan terang. Sehingga dia bisa memisahkan antara terang dan gelap. Sehingga segala sesuatu bisa dilihat kalau ada terang. Kita bisa menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Kita bisa menyaksikan segala anugerah Tuhan. Kalau mata hati kita yang gelap sudah dicelikan dan mata hati kita yang gelap sudah diterangi oleh kuasa firman. Sehingga kita bisa melihat dan bisa merasakan apa yang sudah dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Allah sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terbaik untuk kita itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan jika pada awalnya tidak kita mengerti, maka ingatlah baik. Terkadang kita tidak mengerti atau kurang mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga Yakobus juga mencatat itu. Kalau kita baca di dalam Yakobus, kalau kita lihat di dalam bagian yang pertama, apa yang menjadi catatan Yakobus bahwa Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai keempat itu,
Dia sentil kita tentang bagaimana ketika keadaan-keadaan yang sulit datang, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Yakobus mencatat segala sesuatu itu berurutan secara rentetan karena dia tahu bahwa situasi boleh berubah, manusia pun boleh berubah di dalam kesetiaannya terhadap Tuhan. Mungkinkah itu lewat ujian, lewat pencobaan, lewat tantangan, lewat masalah, manusia bisa berubah hatinya terhadap Tuhan. Tetapi jauh-jauh hari Yakobus sudah mengingatkan bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Supaya di sana ketekunanmu diuji, kesetiaanmu diuji, dan itu akan timbul seperti emas yang murni, membuktikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang setia terhadap Tuhan. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau Tuhan mau berbuat baik untuk seseorang, walaupun orang itu jahat sekalipun, itu merupakan otoritasnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Terkadang kita berpikir begini, kenapa Tuhan kok baik terhadap orang itu padahal dia sudah sangat jahat. Hidupnya begini, hidupnya hancur, hidupnya begitu. Tetapi toh kenapa Tuhan masih mau berbuat baik kepada orang seperti itu? Ini merupakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau berbuat baik terhadap orang yang jahat, ada rencana Tuhan buat dia. Satu saat pasti dia akan sadar dan dia akan datang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kebaikan, segala sesuatu yang baik dan anugerah yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Kebaikan manusia itu terbatas. Hari ini dia bisa baik, besok mungkin dia sudah kurang baik, dan mungkin besoknya lagi dia sudah tidak baik. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah di dalam kebaikan dan kesetiaannya. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kebaikan kasih Tuhan itu setiap hari baru, setiap pagi itu baru buat kita. Apa yang kurang baik yang Tuhan buat kita sepanjang tahun? Semua yang Tuhan buat kita itu baik adanya. Cuma tinggal bagaimana kita merespon dan cara pandang kita terhadap kebaikan Tuhan itu seperti apa. Terkadang cara pandang kita salah terhadap kebaikan Tuhan. Di saat kita mulai melakukan sesuatu yang salah, Tuhan tegur kita. Apakah Tuhan marah kepada kita? Ketika kita mulai melangkah serong dan Tuhan tegur kita, Tuhan hajar kita, hei kembali. Apakah kita balik dan marah kepada Tuhan? Tuhan katakan Tuhan tidak baik buat saya. Apakah Ayub pernah berkata bahwa Tuhan tidak baik untuk dia ketika dia menderita? Ketika semua yang ada padanya diambil? Tidak. Di ending dari semuanya, Ayub berani dan bisa berkata, penebusku hidup. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan, itulah yang terbaik buatku. Itu apa yang diperkatakan oleh Ayub. Jadi segala sesuatu yang mungkin menurut kita di sepanjang tahun ini, kita ada dalam lembah-lembah gelap, seperti Tuhan lepas tangan dari kita. Kenapa satu masalah belum selesai, masalah baru muncul? Ini menjadi pertanyaan besar bagi semua orang percaya di seluruh dunia, termasuk kita pagi ini. Sekalipun menurut kita bahwa saya ini orang yang paling setia. Menurut kita saya ini orang yang paling setia melayani. Menurut kita saya ini orang yang paling setia berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Melakukan apapun hanya untuk fokus untuk Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Ini pertanyaan-pertanyaan biasa. Yang sebenarnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lazim buat kita. Namun kita tahu bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari atas. Amin.
Bukan datang dari sekeliling kita. Di sekeliling kita ini hanya sementara. Sementara. Namun apa yang dari sorga, yang diturunkan dari Bapa segala terang, itu punya nilai kekal. Punya nilai kekal. Sehingga kita tidak ada punya kebanggaan dalam diri ini. Kita berkata bahwa saya bisa melewati semua karena kekuatan saya. Saya bisa menghadapi semua hanya karena saya. Karena saya punya ini, saya punya itu. Semua karena saya. Ingat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi di situ ada lanjut dengan ayat yang selanjutnya ayat 24 dikatakan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Apalagi? Keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tuhan itu tidak mau banyak-banyak dari kita. Karena Tuhan itu punya semua. Amin. Tuhan punya semua. Tuhan tidak mau ambil apa-apa dari kita. Yang Tuhan mau di sini adalah kita mau mengenal Dia. Siapa sesungguhnya Dia, itu sudah cukup. Amin. Kenal Tuhan. Mengenal Dia artinya memahami kepribadiannya. Bahwa Dia itu Allah yang maha baik. Dia Allah yang setia. Rancangan-rancangannya tidak perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu firman Allah. Rancangan damai sejahtera. Kok Tuhan bisa rancang seperti Dia punya kuasa untuk merancang. Karena Tuhan tahu rancangan manusia itu bisa saja berubah. Dan rancangan manusia itu belum tentu tepat. Tetapi apa yang menjadi rancangan Tuhan itu pasti akan selalu goal, akan selalu tepat. Amin. Jadi sekali-kali jangan kita bimbang dengan semua yang menjadi rancangan Tuhan. Sebagai manusia kadang kita khawatir, Tuhan apakah saya bisa berhasil di tahun ini? Apakah di tahun depan ini saya bisa mencapai apa yang saya cita-citakan? Tuhan apakah di tahun depan ini pendidikan saya selesai? Tuhan apakah di tahun ini depan saya bisa dapat kerja? Macam-macam kita pikir dan kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi kembali kepada firman bahwa jauh-jauh hari Tuhan sudah katakan, aku ini tahu rancangan apa yang akan kubuat terhadap engkau. Ini sudah menjadi rancangan dan catatannya Tuhan. Kalau sudah menjadi catatan dan agenda Tuhan, kita persilakan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Katakan amin. Jadi kita perlu optimis dalam hidup ini. Sebagai pemercaya Kristus, kita harus optimis. Kita bersyukur, mensyukuri semua. Saudara bisa bayangkan kalau dalam ibadah tadi, puji-pujian penyembahan. Kita kembali merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita masih berdiri, masih bernafas, masih bisa bikin itu, bikin ini, diberi kesempatan walaupun usia kita sudah lanjut. Kita tahu bahwa kita ini ada di dalam rencana Tuhan dan kita ada di dalam menjadi catatannya Tuhan bahwa Tuhan masih punya rencana ke depan dengan kita. Kalau Tuhan masih punya rencana ke depan dengan kita, mari kita serahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Dan kita katakan bahwa Tuhan terima kasih. Saya pegang ayat ini bahwa semua yang baik dan anugerah yang sempurna itu bukan dari dunia. Tetapi itu diturunkan
Artinya bahwa semua itu datangnya dari Bapa saja. Semua itu datang dari Tuhan saja. Kita perlu kembali belajar tentang pribadi Tuhan. Siapa dia sebenarnya? Kepribadiannya seperti apa? Kita mengenal dia seperti apa? Di dalam segala sesuatu yang dia rancang dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dari hal ini bahwa asal usul segala kebaikan itu hanya berasal dari Tuhan dan tidak bisa diubah, dikendalikan oleh apapun, oleh situasi dan oleh apapun. Di sini Yakobus juga menekankan bahwa setiap kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah yang disebut sebagai Bapa segala terang. Hal ini menyoroti pentingnya mengakui Allah sebagai sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kita. Harus ada pengakuan. Siapapun dia. Sebagai pempercaya Kristus harus ada pengakuan dari dalam diri kita. Bahwa semua yang kita peroleh, semua yang baik itu datang dari Tuhan. Itu pengakuan. Jangan kita membawa pengakuan kepada dunia, memberi pengakuan kepada dunia. Bahwa dunia sudah memberikan yang terbaik. Semua kemajuan teknologi memberikan yang terbaik. Lalu kita memberikan pengakuan sempurna kepada dunia. Ingat, semua ini pasti satu waktu akan sirna. Tetapi kita punya pengakuan terhadap kesetiaan Tuhan itu akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Itu pengakuan dari mulut saja. Firman Allah berkata dengan mulut, dengan hati orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Hanya melalui pengakuan. Kita harus mengakui dalam hidup ini bahwa semua yang kita capai, semua yang kita punya itu karena Tuhan. Itu pengakuan. Berjalan dalam pengakuan terhadap Tuhan. Itu pelajaran yang paling berharga buat kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Ketidakberubahan Allah. Ungkapan bahwa pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan. Karena pertukaran menggambarkan sifat Allah yang saya katakan bahwa dia konsisten. Ini merupakan menunjukkan karakter Allah. Tidak terpengaruh oleh perubahan situasi atau kondisi. Dalam perubahan dan ketidakpastian hidup, kita dapat mencari kestabilan dan keandalan hanya ada di dalam Tuhan. Jadi di dalam Allah, segala sesuatu yang berasal dari Allah selalu stabil, tidak pernah berubah. Yang bisa diandalkan. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Karena pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari Tuhan. Mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah berubah. Dan yang berikut kita bersyukur atas segala perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Apa yang kita bisa berikan? Pernyataan bersyukur. Itu harus timbul dalam hati kita. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Memacu kita sebagai orang percaya. Harus belajar untuk bersyukur. Amin. Apakah ketika kita punya banyak harta, punya banyak uang, punya semua kita bisa bersyukur. Ketika kita ada dalam kekurangan, ketika ada dalam sakit, ada dalam masalah kita bisa bersyukur. Ini pertanyaan. Namun sekali lagi, selalu mendorong kita, memberi motivasi supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri semua perbuatan-perbuatannya. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah berubah oleh apapun. Ini menjadi bagian yang seharusnya mendarah daging dalam hidup kita. Seharusnya mengucap syukur adalah warna dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dunia bisa bersyukur ketika segala sesuatu baik. Ketika segala sesuatu aman-aman saja. Namun belum tentu dunia bisa bersyukur kalau keadaan-keadaan yang sulit datang. Kita berbeda. Yang membawa perbedaan antara kita dengan dunia adalah ketika keadaan-keadaan yang sulit datang buat kita. Kita masih bisa bersyukur. Jadi di sepanjang tahun ini saudara bisa hitung, saudara bisa tahu persis seberapa banyak saudara bersyukur dan seberapa banyak saudara bersungut-sungut. Jadi dua hal ini selalu datang silih berganti.
Saya tidak yakin sepanjang tahun ini saudara dan saya termasuk saya bersyukur. Pasti ada bersungut-sungut. Amin. Terima kasih buat amin itu. Jujur kan? Kita masih bersungut-sungut. Masih marah-marah. Marah kepada sesama, marah kepada Tuhan. Kalau yang tidak baik itu datang selalu marah-marah. Apalagi kalau baju baru di hari Natal belum ada, marah-marah. Marah suami. Pai Tuhan ini belum kasih beta pun uang lain. Semua sudah pun baju baru, semua punya persiapan mantap. Semua punya kue-kue Natal sudah ada. Persiapan untuk tahun baru semua sudah ada. Saya belum. Yang jadi sasaran adalah bapak-bapak keluarga. Syukur-syukur kalau yang ibu-ibu janda. Haleluya, Mama De senang saja. Bekerja sendiri, cari uang sendiri. Tapi kalau seperti yang kita ini, kalau merah-merah belum ada, belum. Mau yang merah-merah. Kalau yang coklat, yang biru, kalau yang merah boleh. Haleluya. Semua tersenyum saja. Namun kita bersyukur kita bisa sudah melewati perayaan Natal dan kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun. Ada sukacita yang melimpah. Amin. Haleluya. Itu sudah cukup. Mau perlu apa yang banyak-banyak, bersyukur saja. Kalau saudara bisa melewati hari-hari ini. Ya sudah menjadi tradisi. Tradisi itu sudah mendarah daging. Jadi tradisi. Tetapi tradisi tidak akan bisa menghapus sukacita dan damai kita. Tidak berpengaruh atas damai sejahtera kita. Amin. Haleluya. Karena kita tahu segala kebaikan berasal dari Tuhan. Jadi pagi ini kata hanya bisa bersyukur saja. Bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dari awal sampai hari ini. Luar biasa. Jadi katun juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang sudah berlalu, yang sudah lalu-lalu kita lupakan. Kalau hari ini ada yang tanya-tanya kita tentang hal-hal yang beberapa minggu lalu, beberapa sudah lupa karena tidak ingat lagi. Kadang-kadang tanya apa ya, selupa. Jadi lupakan saja, move on. Kita belajar untuk move on dari segala sesuatu yang mungkin menyakitkan hati. Amin. Segala sesuatu yang mungkin menyebalkan hati. Move on dari semuanya. Ingat 2 hari lagi kunci tahun. Jadi move on cepat. Supaya kita bergerak maju di tahun 2025. Kalau apa yang sudah jadi segala hal macam tete bengek di tahun 2024. Kalau sudah move on, jangan korek-korek ingat-ingat lagi di tahun 2025. Amin. Di tahun 2025 mau jadi lebih baik. Itu harapan. Jadi ingat sekali lagi tema besar kita, move on. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Jangan sampai semua masuk kunci tahun, ingat-ingat kesalahan orang. Orang itu jangan harap beta yang akan mengampuni dia. Sampai kunci tahun tidak mau mengampuni orang. Dendam, sakit hati. Pagi ini ada yang sakit hati atau tidak? Terima kasih. Ada yang sakit hati? Sakit atau sehat hati? Bisa lihat dari muka-muka ini. Orang yang sehat hati seperti apa? Orang yang sakit hati seperti apa? Yang di samping lain. Jadi belajar untuk tetap jaga hati. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala. Terus? Karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau tidak jaga hati, bisa
tahu sendiri hidupnya seperti apa. Jaga hati. Kita ini semakin hari semakin melangkah maju ya. Kita semakin hari semakin berpikir dewasa. Paradigma kita harus berubah. Jangan tinggal seperti katak dalam tempurung tidak pernah mengalami perubahan. Lalu keluar susah tahu meloncat seperti apa. Tahu? Kalau segala sesuatu yang sudah terkungkung tertutup, ketika terbuka dia tidak bisa tahu bikin apa lagi. Saya harap kita jangan seperti itu. Ketika kita sudah melupakan segala sesuatu, harapan kita ke depan adalah menjadi orang-orang yang terbaik. Itu harapan kita. Kita punya kerinduan, keluarga kita menjadi yang terbaik, anak-anak kita menjadi yang terbaik, gereja kita menjadi yang terbaik, komunitas kita menjadi yang terbaik. Itu harapan kita. Harapan kita. Dan itu harus kita pegang dan kita bawa terus. Karena kita tahu semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas. Dari Bapa segala terang diturunkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini membawa berkat buat kita. Bahwa semua yang baik, semua yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita menerima anugerah itu bukan karena perbuatan baik kita. Tim worship ada di sini. Kita menerima anugerah bukan karena perbuatan baik kita. Ingat, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Bukan karena kerja dan usaha kita. Oleh sebab itu mari kita tanamkan dalam diri ini bahwa semua yang baik, ingat saudara, pikir yang baik saja, bahwa semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Jangan kita pikir yang tidak baik. Kita berpikir yang baik, bahwa yang baik itu selalu Tuhan siapkan buat kita. Mari kita semua berdiri di hadirat Tuhan. Bahwa besar dan sungguh besar kasih Tuhan buat kita. Kesetiaannya kekal, kasihnya sempurna buat kita. Hari ini di minggu yang terakhir di dalam tahun ini, di tempat duduk saudara ketika saudara berdiri, ingat baik bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah merancang segala sesuatu yang jahat, celaka, keburukan. Tetapi Tuhan selalu merancang yang terbaik